Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, jumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Roso Sutoyo. Kita mau merenungkan firman Tuhan untuk hari ini Kamis 18 April 2024. Jadi marilah terlebih dahulu kita memohon tuntunan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini, 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangun kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dalam bahasa Batak Toba, ai dilehod debatado tuhita todi hagugoon, todi haholongon, todi pangarajayo diri, dada todi hatahuton. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, saya ingat pernah nonton film Lion King. Ada scene yang selalu saya ingat, yaitu ketika Simba, si anak raja, dia dibayangi ketakutan akibat ancaman segerombolan hyena yang mau memangsanya. Tubuh Simba yang kecil dan kalah jumlah membuat Simba ketakutan. Dia berlari, dia menyelamatkan diri, masuk ke dalam lubang dan berlari, terus berlari. Dan gerombolan hyena itu tetap mengejar, bahkan menggali jalur pelarian Simba. Sampai akhirnya Simba, si anak singa ini, tersudut dan terkepung. Apa yang menarik? Simba tidak mau menyerah. Dia justru menghadapi ancaman itu dan dengan gagahnya dia mengaum. Tapi karena masih kecil, suara auman Simba membuat gerombolan hyena ketawa. Mereka tertawa karena suaranya lucu. Badan yang kecil dan suara yang sama sekali tidak berwibawa menjadi bahan ejekan para pengejek. Tapi Simba tidak takut. Dia kembali menghadapi ancaman itu, menghadapi para musuhnya. Dia mengaum lagi. Tetapi kali ini suara aumannya membuat para pengejek terdiam dan gemetar. Mereka mendengar suara auman sang Raja Rimba yang sesungguhnya. Ternyata sang Bapa, sang Raja Rimba hadir di situ. Auman sang Raja mengusir semua pengejek dan pengancam. Suara sang Raja, suara sang penguasa sesungguhnya mengusir semua pengancam. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nas kita ini, dalam nas kita hari ini, Paulus menuliskan surat kepada Timotius yang masih sangat amat muda, tetapi dipercayakan untuk memelihara kehidupan umat Tuhan di Efesus. Timotius yang muda harus berhadapan dengan ancaman dari orang yang lebih tua dan juga pengajar-pengajar yang kelihatan lebih pintar, tapi mereka mengajar ajaran yang sesat. Dan juga berhadapan dengan para penguasa. Tidak jarang Timotius menangis. Dia mengalami ketakutan. Dan ketakutan mencoba membayang-bayangi hidupnya agar mundur dari tugas pelayanan. Tapi Bapak Ibu, Timotius tidak menyerah. Timotius dipaksa untuk menyerah oleh keadaan, tetapi dia tidak menyerah. Dan Paulus mengirimkan surat untuk mengingatkan bahwa ada roh yang telah dikaruniakan kepada Timotius saat dia diberi tanggung jawab itu. Roh yang diberi saat kepalanya ditumpang tangan oleh Rasul Paulus, yaitu roh dari Yesus Kristus. Semangat dan kekuatan dari Sang Raja Gereja yang adalah pemilik kekuasaan sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus yang telah menang atas kematian. Yesus yang telah berfirman bahwa Dia adalah pemilik kuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Dia adalah penguasa semesta alam. Yang perlu dilakukan Timotius perlu selalu mengobarkan semangat ilahi yang ada di dalam dirinya untuk menghadapi tantangan ancaman dalam pelayanan. Mengobarkan dalam bahasa Bataknya dikatakan parataratahon. Kembali parataratahon atau selalu membaharui. Dan ini yang perlu kita lakukan amang inang saudaraku. Perjalanan hidup kita yang kita jalani sekarang ini mungkin mau membuat kita gentar dan takut. Bahkan kita bolak-balik mungkin mencoba melarikan diri, menyelamatkan diri. Ada yang selalu berlari dan berlari untuk menghindari ancaman. Yang penting selamat. Dan hidup seolah-olah mau dikuasai lagi oleh kegelapan, ketakutan, bahkan dirundung oleh duka.
Situasi dan keadaan selalu mengatakan kepada kita, ya sudah, menyerah saja. Gak ada gunanya hidup benar, gak ada gunanya hidup lurus-lurus. Tapi firman Tuhan, ingat, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa ada roh yang di dalam dirimu, di dalam diri kita. Dan roh itu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberi kekuatan, kasih dan hidup yang tertib. Jangan mau menyerah. Bapak Ibu, kobarkanlah selalu roh dan karunia dari Tuhan yang ada di dalam kita, agar kita bersemangat. Karunia roh itu kita peroleh saat baptisan, saat naik sidi, saat perkawinan atau saat ditahbiskan. Yaitu sangat tangan Tuhan melalui hambanya memberkati engkau. Kobarkanlah, parata-rata homa. Mengobarkan dan membaharui selalu berarti mau dengan kesungguhan dari hati. Hidup tertib, disiplin sebagai murid Kristus melalui ibadahmu, melalui doamu, melalui saat kita belajar firman. Dan juga berlatih untuk taat dalam latihan sesungguhnya di dalam kehidupan ini. Dengan demikian kita akan semakin bersemangat untuk mengasihi walau dalam keadaan sulit. Dan kuat menghadapi ancaman sekalipun ada kegentaran. Tapi kita tahu bahwa Sang Bapa, Sang Raja sesungguhnya, Sang Penguasa sesungguhnya, suaranya menyelamatkan kita. Firman-Nya yang akan mengusir para pengancam dan pengejek-pengejek. Saudaraku, firman Tuhan, suara Tuhan, itu kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, bahwa Engkau memberi kepada kami roh yang penuh dengan kekuatan, yang membangkitkan kekuatan. Dan roh yang memampukan kami untuk mengasihi. Dan juga roh yang mengajarkan kami untuk hidup tertib. Tuhan, tuntun kami. Dan biarlah hati kami terarah kepadamu, supaya kami dimampukan selalu untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Sekalipun banyak hal yang harus kami alami. Tapi kami tahu, suara-Mu ya Bapa, firman-Mu ya Tuhan, itu adalah senjata bagi kami. Sertai kami sepanjang hari ini. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat dan tetap setia kepada Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.